Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di universitas. Tugas sistem pendukung keputusan dosen Bapak Heri Fonda Eskom Mkom. Adapun kelompok kami yang pertama ada Afida Nuraini Wityanti, Fenty Junitasari, Mariama Novita Sari, Novita Faniati. Baiklah, support system ataupun DSS. DSS merupakan suatu komponen berkolaborasi yang membantu suatu organisasi dalam proses pembuatan keputusan. DSS memiliki karakteristik dasar sebagai berikut. DSS dirancang secara khusus untuk memfasilitas proses pembuatan keputusan. DSS seharusnya lebih bersifat membantu, bukan menghasilkan keputusan. DSS harus mampu untuk menandatangani perubahan kebutuhan membuat keputusan secara tepat. Kemudian, keuntungan DSS mampu mendukung pencairan solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi yang berubah, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara tepat dan pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial sebagai manajer dapat bekerja lebih dengan sedikit usaha. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita Faniati. Kepada Novita dipersilahkan. Komponen DSS, data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Kedua, model manajemen melibatkan model finansial, statistikal, manajemen science atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Ketiga, communication atau dialog subsistem. Komunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Keempat, knowledge management atau subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini akan dua jurnal ilmiah teknologi dan rekayasa volume 25 nomor 3 Desember 2020 menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Tahapan AHP mendefinisikan masalah dan menentukan tahapan ini, kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada, kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Kedua, memberikan struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas, akan disusun level hierarki yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai
alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hierarki dilanjutkan dengan subkriteria atau jika mungkin diperlukan. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas, yaitu mendominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgement dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Yang keempat, menghitung normalisasi dari setiap matriks perbandingan berpasangan serta menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. Yang kelima, mengulangi langkah C dan D untuk seluruh tingkat hierarki. Yang keenam, memeriksa konsistensi hierarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid, walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna. Rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mariama. Kepada Mariama dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mariama. Kepada Mariama kami persilahkan. Prinsip AHP. Decomposition yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Comparative judgment berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Synthesis of priority. Logical konsistensi pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansinya. Arti kedua adalah tingkat hubungan antar objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Tujuan dan manfaat program. Memberikan pertimbangan mahasiswa atau mahasiswi dalam memilih suatu jurusan di suatu universitas. 2. Program memungkinkan para pengambilan keputusan untuk melakukan pemilihan jurusan secara cepat dengan biaya yang rendah. 3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil mahasiswa atau siswi lebih dari pada perbaikan efisiensi. Yang keempat, mendukung mahasiswa atau mahasiswi dalam mengambil keputusan suatu masalah. SPK kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. 2. Program membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. 3. Menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Yang keempat ini bisa menjadi solusi alternatif bagi pengambil keputusan dalam memahami masalah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Afida Aini Wityanti. Kepada Afida dipersilakan.
Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan pengujian dan implementasi sistem yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan di Universitas. Nah, ini adalah tampilan utama atau beranda. Lalu kita akan masuk ke login. Di sini ada menu login dan juga menu registrasi. Kita akan login. Dan selanjutnya kita masukkan username dan sandinya. Ya, di sini ada menu input data, analisis data, dan juga grafik. Di sini juga ada nilai preferensi, kriteria dan bobot, jurusan dan hasil, dan juga hasil rekomendasi SPK. Di menu input data ada data kriteria dan juga ada data alternatif jurusan. Nah, di menu analisis data ada analisis kriteria, analisis alternatif jurusan, ranking, dan juga laporan. Nah, pertama-tama kita akan lihat di sini di data kriteria. Di data kriteria, di sini ada ID kriteria, nama kriteria, dan juga bobot kriteria. Kita coba tambahkan. Sebelumnya sudah saya tambahkan ini. Dan juga di sini juga sama. Di sini ada data alternatif jurusan. Di sini juga sudah kami masukkan datanya. Ada jurusan sistem informasi, manajemen informasi, dan juga teknik informatika. Nah, selanjutnya kita ke menu analisis data. Di sini yang pertama kita akan masuk ke analisis kriteria. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan datanya. Baik, di sini udah ada hasilnya juga. Jika terpenuhi konsentrasi rasio terpenuhi, silakan lanjutkan ke analisis alternatif. Kalau misalnya di sini tidak terpenuhi, jadi analisis kriteria kita isi kembali dan kita coba untuk lanjut ke analisis alternatif jurusan. Nah, jika sudah, kita coba lagi ke analisis alternatif jurusan. Ini adalah berikutnya. Di sini menunjukkan mutlak sangat penting dari manajemen informasi. Ada teknik informatika dan ada juga sistem informasi. Lalu kita lanjut. Ini adalah hasil dari menu alternatif menurut kriteria. Di sini ada nilai-nilainya agar mempermudah kita untuk memilih jurusan. Nah, selanjutnya kita akan ke perankingan. Di sini bahwasannya sistem informasi lebih besar daripada yang lainnya. Maka kita mencoba untuk mencetak laporan. Dan ini adalah menu laporan sistem pendukung keputusan yang bisa kita cetak juga nantinya dan juga kita bisa simpan. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan. Yang pertama, ada sistem pendukung keputusan ini dibuat dengan pemodelan beberapa faktor
yang dipakai secara kriteria penilaian dan pemberian perbandingan tingkat kepentingan antar kriteria. Kemudian sistem pendukung keputusan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pengolahan data menggunakan aplikasi MySQL. Yang terakhir menggunakan informasi, data nilai, dan hasil tes kemampuan untuk memilih program studi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.